Aquarius, selamat datang di Spiritual Twinler. Langsung aja kita lihat ada prediksi atau ramalan apa sih untuk Aquarius dari 1 sampai 7 Oktober 2025. Matahari dan Saturnus di Libra ya, di mana ini adalah rumah ke-9 dari Aquarius dan di mana di sini matahari dia melemah ya, sementara Saturnusnya akan menguat. Artinya apa? Artinya fokus kamu pada perjalanan, pendidikan tinggi, spiritualitas dan keberuntungan. Karena matahari melemah, maka arah atau tujuan hidup bisa terasa kabur untuk sementara waktu, tapi tetap memberi dorongan untuk evaluasi diri. Sementara Saturnus nih ya, di mana Saturnus ini sangat menguat dan dia berada di rumah ke-9 ya, artinya akan menguji keyakinan, filosofi hidup, dan juga hubungan dengan mentor ya, guru atau figur otoritas. Bisa ada beban dalam urusan hukum atau perjalanan jauh ya. Berikutnya, transit planet untuk Aquarius atau yang mempengaruhi Aquarius ada Mars di Capricorn. Oke. Capricorn ini adalah rumah ke-12 ya dari Aquarius dan di sini Marsnya ini menguat. Artinya ada energi kuat untuk kerja keras di balik layar, proyek rahasia atau penyelesaian urusan lama. Tapi juga bisa memberi pengeluaran besar, terutama untuk usaha atau kesehatanmu sendiri. Berikutnya ada Jupiter di Sagittarius. Ini adalah rumah ke-11 dari Aquarius. Artinya ada keberuntungan lewat jaringan sosial, teman-teman ya, atau komunitas dan organisasi. Bisa memberi dukungan besar pada harapan dan keuntungan keuangan jangka panjangnya untuk Aquarius ya. Oke. Berikutnya, bulan di awal minggu berada di Cancer, tapi nanti kemudian dia bergeser di akhir minggu ke Leo. Artinya apa? Cancer adalah rumah ke-6 dari Aquarius dan Leo adalah rumah ke-7 dari Aquarius. Ini adalah awal minggu yang sibuk dengan pekerjaan rutin dan kesehatan, tapi di akhir minggu kamu akan fokus pada hubungan, baik partner pribadi maupun partner profesionalmu. Oke, selanjutnya kita akan konfirmasi. Kita akan konfirmasi menggunakan set kartu Oracle of the Radiant Sun. Yang pertama ada Enterprise. Ini artinya cocok ya dengan kondisi Jupiter di rumah ke-11. Artinya membangun proyek atau usaha lewat jaringan sosial. Sementara berikutnya ada Endurance ya, di mana endurance ini berarti perjalanan lambat ya kan, tapi pasti bisa dalam hal cinta maupun keuangan. Hasilnya nanti adalah sebuah hasil nyata ya, tapi ini memang membutuhkan kesabaran. Kemudian ada status ya, di mana status ini ada perhatian pada pengakuan sosial, bisa lewat pekerjaan, cinta atau keuangan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pengaruhnya apa sih terhadap percintaan? Pertama, bulan ini bergeser dari di awal minggu ada di Cancer, di akhir minggu ada di Leo ya. Artinya apa? Di akhir bulan ini akan terjadi sorotan utama pada pasangan atau pada urusan hubungan ya. Bisa ada pembicaraan serius soal arah hubungan. Kemudian matahari yang melemah ya di rumah ke-9, juga ada Saturnus yang menguat di rumah ke-9. Ini bisa menimbulkan jarak karena perbedaan pandangan atau keyakinan dengan pasangan ya. Kemudian di sini ada endurance, di mana endurance ini mengatakan bahwa cinta itu butuh kesabaran ya, tidak instan. Hubungan yang tahan ujian pada akhirnya akan menjadi semakin kuat ya. Sementara di sini juga ada kartu status, artinya apa? Sebagai sebagian Aquarius akan ada pertimbangan soal status sosial atau pernikahan dalam hubungan ya, bisa jadi ya. Ini ada hubungannya dengan status yang berkaitan dengan pernikahan antara kamu dengan pasangan kamu yang pada akhirnya menjadi topik pembicaraan serius di akhir minggu. Oke. Nah, kalau kita bicara dalam hal karir dan pekerjaan, ada Mars ya. Nah, si dewa perang nih yang dia menguat di rumah ke-12. Ini adalah dorongan kerja keras di balik layar, bisa langsung atau tidak langsung ya. Nah, yang pasti ini hasilnya nggak langsung bakal kelihatan. Penting untuk fondasi masa depan tapinya, jadi kamu tetap harus melakukan itu. Kemudian ada matahari dan Saturnus di rumah ke-9 menandakan ujian terkait aturan, hukum, atau birokrasi ya. Ini juga hubungannya dengan pekerjaan kamu. Kemudian di rumah ke-11 ada Jupiter, ada dukungan datang dari komunitas, organisasi, atau teman. Dan jaringan ya, yang akan membawa peluang karir baru untuk kamu. Kalau dilihat di kartu ada Enterprise, di mana minggu ini cocok untuk memulai rencana jangka panjang, terutama proyek berbasis komunitas atau kerjasama. Nah, kalau kartu status ini sendiri ya, ini berarti kamu punya peluang untuk mendapat pengakuan publik walaupun lewat jalan yang lambat ya. Sementara dalam hal keuangan ya, kembali lagi kita lihat di sini ada Jupiter di rumah ke-11, artinya keberuntungan keuangan lewat teman, komunitas atau proyek kelompok bisa muncul di minggu ini. Kemudian ada Mars ya di rumah ke-12, yang berarti ada risiko pengeluaran besar, bisa untuk investasi tersembunyi, bisa buat biaya rumah sakit atau untuk perjalanan jauh. Nah, kemudian di sini juga ada endurance lagi kita lihat ya. Endurance ini artinya keuangan butuh kesabaran, hasilnya nggak instan ya. Kemudian kalau lihat enterprise di sini artinya peluang baru bisa muncul lewat jaringan sosial. Terus status ya, sebagian Aquarius mungkin melakukan belanja untuk menjaga citra atau meningkatkan posisi sosial ya. Tapi tetap harus dikontrol sih ya. Kalau gitu kesimpulannya apa sih untuk Aquarius? Di minggu ini 1 sampai 7 Oktober 2025 buat Aquarius adalah masa membangun langkah jangka panjang. Bisa jadi penuh ujian tapi juga peluang besar ya, banyak sekali di sini.
cinta butuh kesabaran dan bisa menyentuh topik status ya. Artinya ini bicara tentang resmi atau nggak resmi gitu. Mungkin ada butuh kejelasan ya, dan itu memang butuh, dibicarakan, tapi jangan emosi. Ingat ya, di sini ada, Mars yang lagi menguat, jadi rentan banget terjadi konflik gara-gara emosi yang meledak-ledak. Urusan karir, kerja keras di balik layar ya, tapi jaringan sosial bisa memberikan peluang emas buat kamu. Sementara dalam hal keuangan ada peluang lewat kerjasama, tapi juga resiko pengeluaran besar. Jadi kamu perlu strategi jangka panjang. Kuncinya buat Aquarius minggu ini adalah gunakan kesabaran, endurance ya. Proyek kerjasama enterprise, status. Ini artinya kelola citra sosial kamu secara sehat. Itu dia untuk para Aquarius minggu ini. Semoga resonate untuk kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow atau subscribe ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.